Kembali di iNews Sore, pemirsa, saya masih dengan 3 orang narasumber saya, ada Bang Billy, Mas Aris, dan Mas Adi. Saya ke Bang Billy. Bang Billy, tadi di panggung pidato juga kita disuguhkan dengan Gus Muhaimin yang berlinang air mata saat mendengar orasi dari Anies Baswedan. Sebenarnya pesan seperti apa yang disampaikan hingga tadi juga membuat seluruh pendukung yang hadir ini bergetar? Baik, pesan pertama yang Timnas Amin ataupun Paslon Amin ingin sampaikan kepada masyarakat, pemilihan JIS ini adalah beberapa pesan yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, JIS ini merupakan mahakarya ciptaan anak bangsa. Semua yang terlibat dalam bekerja, memikirkan, merancang adalah sepenuhnya orang Indonesia, warga negara Indonesia. Dan yang kedua, JIS ini sekarang adalah representasi infrastruktur olahraga paling besar di Indonesia. Sehingga kita bisa ingin menyampaikan bahwa karya anak bangsa dan juga diakui secara dunia, kita hadir di sana dan dipenuhi masyarakat. Yang kedua, tentunya kita ingin melihat bahwa konsistensi yang kita tunjukkan selama ini berbulan-bulan perjalanan, bukan hanya di Jakarta yang dipenuhi massa, tapi kita melihat gelombang perubahan, melihat gelombang gerakan masyarakat ini begitu besar sekali di semua titik yang kita hadiri. Sehingga Jakarta sebagai miniatur Indonesia, sebagai ibu kota negara Indonesia, menunjukkan kita ingin menyampaikan pesan. Dari Jakarta kita ingin menyampaikan pesan ke semua daerah bahwa Paslon Amin siap untuk menghadapi tanggal 14 Februari. Paslon Amin solid, sehingga ketika pesan yang disampaikan di panggung tadi pun tidak lagi menyinggung tentang program, tidak lagi menyinggung tentang gagasan yang akan dikerjakan, tapi sudah mengapresiasi semua kinerja partai politik, relawan, simpatisan, pendukung, dan juga kita menunjukkan kesiapan, baik itu kesiapan menghadapi tanggal 14 Februari, persiapan menghadapi putaran kedua, ataupun persiapan juga nanti untuk memimpin negara ini. Jadi pesan-pesan itu yang ingin disampaikan secara utuh oleh Amin di penutup kali ini. Sehingga nanti semua orang dalam waktu beberapa hari ini, terutama para pendukung Amin, bisa makin mantap, makin meniatkan segala hal yang ingin dilakukan, urun bantunya dalam mengawasi TPS ataupun kinerja-kinerja lain di tanggal 14 Februari, sehingga semuanya bisa mendukung ataupun bisa memperkuat kemenangan Amin di setiap titik di Indonesia. Oke, jadi tangisan yang tadi diperlihatkan oleh Gus Muhaimin bukan gimmick ya? Bukan, dan kami melihatnya itu justru sebagai keautentikan, sebuah originalitas bahwa beliau terharu akhirnya berbulan-bulan perjalanan tiba di ujungnya. Dan tadi pun di awal Gus Imin juga mengajak semua orang yang ada JIS untuk bersolawat. Tentu ini ingin menunjukkan juga bahwa selain perjuangan yang sudah dikerjakan selama berbulan-bulan ini, tetap harus diimbangi dengan doa kepada Yang Maha Kuasa, sehingga setiap perjuangan ini, setiap ikhtiar baik yang sudah dikerjakan Amin selama berbulan-bulan ini, menemukan ujungnya yang baik di tanggal 14 Februari nanti. Oke. Saya ke Mas Aris. Bagaimana dengan Mas Ganjar dan Pak Mahfud tadi yang sempat diarak, kemudian ada kirap budaya di sana. Apakah pesan yang ingin disampaikan hanya ingin menunjukkan bahwa pasangan Ganjar Mahfud ini melekat sekali dengan rakyat, atau ada pesan yang lain yang ingin disampaikan, Mas Aris? Ya, tentu kalau tadi sudah kita bisa lihat bersama dengan sangat jelas dan clear, Pak Ganjar dan Prof. Mahfud ini adalah pasangan yang sangat memprioritaskan rakyat, maka hajatannya pun disebut hajatan rakyat. Karena apa? Sekali lagi saya sampaikan bahwa Mas Ganjar itu satu-satunya capres yang terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, keluarga yang sederhana. Bahkan Mas Ganjar pernah cuti di kuliahnya karena kekurangan biaya. Maka dari itu semua program-program yang ada di visi misi Pak Ganjar Pak Mahfud itu sangat merepresentasikan kebutuhan rakyat miskin, rakyat kecil. Sehingga apa? Sehingga terasa nyawanya, pergerakannya Mas Ganjar itu nyawanya rakyat. Tadi disampaikan juga oleh Prof. Mahfud yang di setiap titik itu dibacakan doa. Jadi doa dipimpin oleh Prof. Mahfud baik di Solo maupun di Semarang, bahwa setelah mengunjungi 450 titik kampanye, sebelum kampanye di Solo dan di Semarang tadi, Mas Ganjar juga menghadiri kampanye akbar di Bogor yang luar biasa, lautan massa di Stasiun Pakansari Cibinong. Itu kalau kita lihat Kabupaten Bogor itu adalah salah satu kabupaten terluas dan terpadat DPT-nya di Jawa Barat. Sebelumnya juga di Banyuwangi di Jawa Timur juga mendapatkan sambutan massa yang luar biasa, dan ditutup di Solo dan Jawa Tengah. Di sana Prof. Mahfud menyampaikan 3 maklumat yang luar biasa. Yang pertama adalah ingin adanya perbaikan demokrasi. Demokrasi akan dipertahankan, demokrasi akan terus diperjuangkan agar potensi
KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mungkin mengancam Indonesia hari ini, kabut gelap demokrasi ini bisa diatasi jika terpilih Pak Ganjar dan Prof. Mahfud. Yang kedua, ketika Pak Ganjar dan Prof. Mahfud diberi amanah memimpin negeri ini, beliau berjanji akan menjadi pemimpin yang amanah, sidik, dan fatonah. Artinya apa? Ia akan tidak menyalahgunakan wewenangnya, tidak akan mengkhianati janji-janjinya saat sebelum memilih. Jangan sampai lahir pemimpin dari rakyat, namun ketika sudah berkuasa tidak menjadi pemimpin rakyat lagi, melainkan menjadi pemimpin elit dan itu oligarki. Nah ini, dan memperjuangkan kepentingan keluarganya. Ini tidak ingin sama sekali dilakukan oleh Pak Ganjar dan Prof. Mahfud. Yang ketiga, Prof. Mahfud menyampaikan bahwa Pak Ganjar dan Prof. Mahfud sangat setia terhadap rakyat. Sangat setia mendengarkan kebutuhan masyarakat yang saat ini misalnya harga-harga melambung tinggi. Pekerjaan sulit diperoleh, sehingga program-program yang jelas yaitu penciptaan 17 juta lapangan pekerjaan baru, distribusi pupuk yang semakin merata, dan penghapusan hutang nelayan ini akan semakin dikedepankan. Maka dari itu saya rasa sudah jelas pesan-pesan yang sudah disampaikan, dan ini semakin membuat optimisme kami di TPN, juga optimisme para pendukung Pak Ganjar dan Prof. Mahfud bahwa Pak Ganjar Prof. Mahfud adalah jawaban yang tepat terhadap situasi politik dan ekonomi hari ini. Dan itu tercermin dari misalnya, walaupun tidak bisa dijadikan standar baku ya, tetapi ini sudah bisa dijadikan sedikit gambaran bahwa hari ini di luar negeri beberapa telah menyampaikan, telah melakukan pemilihan. Dan di exit poll misalnya di Australia, Pak Ganjar itu unggul 51% dibandingkan calon-calon lainnya di exit poll. Jadi kalau exit poll yang satu putaran nampaknya kalau di luar negeri itu Mas Ganjar, bukan calon yang lain yang gembar-gemborkan pas menang satu putaran. Begitu Mas David. Oke, baik. Kalau kita lihat dari masing-masing pasangan calon pada saat kampanye akbar, apa yang disampaikan ini kan tujuannya baik begitu ya, berisi atau bermuatan pesan-pesan yang baik. Nah, pertanyaannya kemudian Mas Adi, apa yang harus dilakukan tim untuk menjaga kayak tadi Anda katakan iman politik para pemilih ini konsisten menjelang tanggal pencoblosan nanti, apalagi yang harus dilakukan di sisa waktu yang ada? Ya, pertama sebenarnya secara prinsip pemilih masing-masing calon ini dipastikan datang ke TPS. Percuma elektabilitasnya itu sampai langit, tapi kalau pemilihnya nggak ke TPS itu percuma, bisa terjun bebas. Ini saya kira ancaman soal partisipasi bisa turun itu cukup serius ya, karena pemilih kita itu mungkin dalam banyak hal menemukan kejenuhan dalam pemilu kita. Tidak ada antusiasme yang misalnya terlihat seperti Pilpres 2014 dan di 2019 yang mereka selalu ingin mempertontonkan kepada publik bahwa mereka itu siap datang ke TPS. Saya khawatir di 2024 ini terjadi penurunan tingkat partisipasi karena ada kebosanan dalam pemilu kita. Oleh karena itu, paslon nomor 1, 2, dan 3 harus memastikan para pendukungnya yang sudah dikonsolidasi sejak lama, bahkan sejak setahun yang lalu, itu hadir ke TPS. Karena kan kalau tidak datang ke TPS, efeknya kan fatal. Percuma misalnya elektabilitasnya 50%. Kalau pemilihnya ini cuma yang datang separuh, maka jadinya tinggal 25%. Ini harus dipastikan, apalagi saat ini secara alamiah kondisi cuaca sedang tidak kondusif dan tidak nyaman, misalnya fenomena hujan. Kalau iman politik pemilihnya ini nggak kuat-kuat aman, musim hujan nggak datang itu ke TPS. Maka di situ butuh mobilisasi di mana para pemilih ini harus dipastikan dalam kondisi apapun, mau panas secara ekstrim atau hujan secara ekstrim, pemilihnya harus bisa datang. Nah yang kedua, memang saksi-saksi itu tidak bisa dinafikan. Karena kampanye ini kan bukan hanya apa yang dilihat hari ini sebagai kampanye pamungkas. Soal itu saya katakan. Misalnya di JIS yang hadir itu sebut saja misalnya kalau kita melihat kapasitas stadionnya itu kan 82.000 sekian. Ditambah misalnya massa yang ada di lapangan dan di luar kurang lebih sekitar 120.000 massa. Kadang untuk jadi kursi anggota dewan saja itu nggak cukup, Mas. Kursi anggota dewan itu kan rata-rata 160 ke atas. Ataupun misalnya di GBK ya, yang hadir 77.000 orang ya. Kalau kita membaca kapasitas stadion, ditambah dengan massa yang ada di luar, yang ada di lapangan langsung, mostly di antara 150.000 orang. Itu juga tidak cukup untuk mengantarkan seseorang menjadi anggota dewan. Ataupun misalnya di Simpang 5 di Semarang ataupun Solo, ya manis-manisnya hanya dapat satu kursi anggota dewan. Jadi yang ingin saya katakan adalah kampanye terakhir hari ini itu bukan ukuran segala-galanya apakah seorang paslon itu bisa memenangkan pertarungan atau tidak. Tapi ini kan menjadi trigger, pemantik semangat
supaya mereka ini terus melakukan konsolidasi politik. Salah satunya yang sudah saya sebutkan tadi, pemilihnya harus bisa dipastikan datang ke TPS. Yang kedua, antisipasi kecurangan ya. Potensi-potensi kecurangan ini kan sudah tercium sejak lama dan bisa dilakukan oleh pihak-pihak profesional yang tidak terdeteksi, tapi dia mampu meraup suara yang di luar batas kemampuan manusia biasa sebenarnya. Makanya kondisi saksi di setiap TPS harus bisa dipastikan. Masing-masing paslon bisa mengamankan itu semua. Karena percuma misalnya mendapatkan suara yang berlimpah, dukungan berlimpah, tapi kalau saksinya tidak solid dan tidak kuat, suaranya bisa hilang di tengah jalan. Dua hal ini yang saya kira memang harus diantisipasi oleh masing-masing paslon. Di samping tentu terus merawat ya, bagaimana basis-basis konstituen mereka tidak masuk angin, dikempur oleh pasukan-pasukan yang lain. Karena 3 hari yang tersisa menurut saya, ini akan menjadi pertarungan yang sesungguhnya, di mana para pemenang ya, atau tim sukses para kontestan 1, 2, dan 3 pastinya akan mereka lakukan. Ya. Tentu dengan cara-cara yang tidak melanggar aturan, kerja-kerja di bawah. Baik. Secara politik ya, di mana resultante kekuatan politik mereka akan semakin diintensifkan justru di sisa masa-masa akhir menuju TPS 14 Februari. Saya kira di situ Mas poin saya. Oke, baik. Semoga kampanye terakhir ini bisa betul-betul efektif ya menjaga suara agar tidak beralih ya, bahkan berkurang dari masing-masing pasangan calon. Terima kasih Mas Adi Praitno, sebelumnya juga ada Bang Billy, Mas Aris juga terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Sehat selalu.